Jalan dulu. Kalau PAN sendiri kan belum memutuskan, Pak. Oh gitu. PAN itu keputusan terakhir di forum rapat kerja secara nasional itu telah memutuskan 9 nama. Dan 9 nama itu kan salah satunya adalah Anies Baswedan. Nah, sehingga apa yang kita perjuangkan, ya itu keputusan DPP secara formal. Nah, sehingga apa yang diperjuangkan oleh Amanat Indonesia ini mestinya selaras dengan apa yang menjadi keputusan partai. Jadi kita tidak melakukan perlawanan terhadap PAN, tidak. Kita hanya menguatkan apa yang sudah diputuskan oleh PAN dari 9 nama itu, bahwa ini ada loh aspirasi besar untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, gitu. Nah, harapan kita bahwa ini juga menjadi rujukan dalam memutuskan dari 9 nama menjadi 1 nama. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam menjelang pagi ini kita bersama Bang Syahril Hamid ya, yang namanya sedang ngetop. Kita barusan selesai, maksud saya beliau barusan selesai mengadakan perhelatan yang acaranya cukup keren. Nanti beliau jelaskan. Ini adalah satu Zoom yang terbesar, terlengkap dan tentu akan menginspirasi dari relawan-relawan di seluruh Indonesia, dan ini memang harus mulai dilakukan. Dan yang menggerakkan ini justru tokoh yang datangnya memang agak akhir, tapi sangat momentum gitu ya. Beliau namanya tentu kita tahu dikaitkan dengan satu relawan yang sangat buat banyak pertanyaan, yaitu apa namanya Bang? Amanat Indonesia. Amanat Indonesia. Warnanya seperti PAN ini. Jadi, biru. Ini dan bukan seperti PAN saja, nampaknya pasti ada semacam ada konversi atau perpindahan keinginan. Dan nanti tentu beliau akan menjelaskan. Assalamualaikum Bang Hamid. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah kita nampaknya perlu diperjelas tentang acara yang barusan kita lakukan tadi. Ya. Namanya apa? Zoom meeting halal bihalal warga bersama Anies Baswedan. HBW 2023. Diikutin berapa titik tadi? Jadi yang mendaftar itu 4.019 Wah, titik. Ngeri. 4.000 titik. Kita targetnya itu tadinya hanya 2024. Ya. 2024 itu maksudnya adalah bahwa kita punya hajatan di 2024. Dan kita sudah punya tagline bahwa insya Allah 2024 Anies Presiden. Jadi kita ingin ya lokasinya kurang lebih segitu. Tapi ternyata bahwa animo masyarakat begitu tinggi. Begitu tinggi sehingga per tadi kita buka itu kemarin masih 3.000-an. Tadi 4.000. Dan alhamdulillah pada saat kita buka untuk masuk semua, artinya bahwa memang kita melihat antusiasme, animo dari warga, dari masyarakat, relawan ataupun pendukung dan simpatisan Anies Baswedan ini begitu besar. Berapa hari itu menyiapkannya? Panitia itu memang dibentuk sejak bulan Maret. Nah, bulan Maret dibentuk kepanitiaan karena kepanitiaan ini lahir dari inisiatif relawan. Jadi relawan, kita sering kumpul di sini di Situbondo karena kita tahu bahwa kumpulan ataupun simpul relawan yang terafiliasi kepada Anies Baswedan ini kurang lebih 300 sampai dengan 400 simpul relawan. Nah, ini banyak sehingga mereka membuat federasi ataupun komunitas ataupun wadah bersama. Nah, wadah bersama itu misalnya ada forum komunikasi, ada sekretariat bersama, ada konfederasi relawan, ada koalisi kuning hijau biru, ada juga SKI. Nah, ini semua tentunya pimpinan-pimpinannya duduk bersama. Apa kira-kira agenda yang bisa kita kerjakan secara bersama, yang itu berdampak terhadap konsolidasi juga di level bawah. Wah, itu gimana cara memulainya itu? Nah, membayangkan bagaimana membentuk satu kesamaan perasaan itu dia. Menjadi itu tidak sederhana langsung jadi. Memang melalui ya tukar pikiran, melalui bicara dari hati ke hati, beberapa kali forum. Saya hitung mungkin sekitar 7, 8 sampai 9 kali forum pertemuan sehingga akhirnya memutuskan bahwa
dibentuk tim kerja yang disebut dengan tim kerja Halal Bihalal Warga 2023 bersama Anies Baswedan. Terus dibuat roadmap-nya, bagaimana sampai ke situ. Dan yang ketiga adalah disusun rencana kerjanya. Jadi ini polanya, skemanya seperti apa, Halal Bihalal Warga ini, metodenya bagaimana. Terus kita keluarkan juga pedomannya. Jadi pada saat melakukan deklarasi di Istora kemarin itu sebenarnya kerja-kerja keras sudah dilakukan. Jadi gini, luar biasa ya. Jadi saya waktu itu sedang mempersiapkan deklarasi dengan teman-teman Amanat Indonesia, mempersiapkan deklarasi 7 Mei di Senayan. Nah, sementara kita juga dihadapkan dengan kerja-kerja seperti ini. Terpaksa harus membagi konsentrasi. Saya sering menghadiri satu deklarasi, tapi kemarin itu saya terus terang saya katakan itu spektakuler. Karena apa yang alasan saya bilang spektakuler? Saya lihat itu pidatonya Bang Anies itu sangat semangat sekali dan berisi dan berani. Soalnya ini sangat momentum sekali. Betul. Nah, selanjutnya untuk kerja-kerja membantu untuk pensuksesan Anies itu seperti apa? Apakah yang sudah di luar aliansi-aliansi yang sudah ada atau di luar itu? Ya. Jadi yang pertama kita tahu bahwa masing-masing simpul kan punya agenda internalnya masing-masing. Ya, betul. Yang kedua ada agenda bersamanya. Nah, jadi tadi momentum tadi malam itu adalah kita mengerjakan sebuah kegiatan bersama. Nah, kegiatan ini menjadi kegiatan yang kita harapkan memberikan resonansi bagi seluruh instrumen relawan yang ada di level bawah, sehingga juga menjadikan agenda bersama. Apa agenda bersamanya? Yaitu musyawarah reboan, majelis reboan, atau rembukan reboan di hari Rabu. Nah, kita harapkan itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi juga terjadi di tingkat desa-desa di level bawah. Jadi agenda-agenda pemenangan itu dalam rangka bagaimana mewujudkan agenda 2024 anti presiden, tentunya bahwa secara internal kami Amanat Indonesia yang bagian dari rumah kami, nah itu juga ada program-program untuk menuju ke sana. Namun secara bersama dengan simpul relawan lain, kita juga punya agenda bersama yang kita laksanakan. Misalnya saja tanggal 21 Mei nanti. Nah, itu kita akan lakukan sebagai temu relawan. Temu relawan yang akan dihadiri oleh Pak Anies dan menyampaikan pidato di situ. Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin dibantu dengan jawaban yang mau tegas mau tersembunyi. Misalnya begini. Ini kan atas nama tadi yang acara mana? Bukan, namanya Amanat Indonesia. Amanat Indonesia. Itu kan kalau dilihat kan memang orang melihat loh ini kan PAN gitu. Sama halnya dengan beberapa waktu yang lalu kami dengan Bang Habil Marati ke Jogja FKM Forum Kabang Membangun Jogja, dan ini kayaknya kan sudah di Jakarta udah membangun seperti itu. Dia rasa ada protes terhadap satu pemimpinan struktural di P3, maka mereka meminta atau memaksakan kalau mau mengikuti konstituennya ikuti ini pemilihan Anies. Bagaimana dengan Amanat Nasional? Amanat Indonesia ini, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa secara struktural Amanat Indonesia tidak memiliki hubungan secara struktural dengan Partai Amanat Nasional. Satu. Yang kedua, bahwa para pendiri atau deklarator relawan Amanat Indonesia ini yang kemarin sudah dideklarasikan pada tanggal 7 Mei dan dikukuhkan oleh Pak Anies Baswedan, itu adalah para pendiri dan juga deklarator PAN. Mereka juga adalah mantan anggota DPR RI, fraksi PAN, dan ada juga yang anggota DPR RI yang aktif. Sehingga bahwa mereka itu betul-betul adalah kader partai dan pernah mendirikan PAN, yang pernah mendeklarasikan PAN, juga mantan anggota DPR RI, dan juga ada yang sedang aktif DPR RI, itu tidak bisa dinafikan. Karena itu adalah fakta, itu adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, yang ketiga, bahwa dengan adanya aktivitas Amanat Indonesia yang muncul ke permukaan, ini ternyata memberi pengaruh terhadap konstituensi PAN. Nah, ini indikatornya kelihatan, misalnya dari survei-survei yang kita lihat, bahwa ternyata survei itu menggambarkan angkanya itu rata-rata di atas 60%. Misalnya terakhir kita dari
lembaga survei indikator itu mengatakan bahwa 61,4% pemilih PAN itu memilih Anies sebagai calon presiden pada 2024. Jadi pakai anu juga ya, riset juga itu ya. Iya, jadi kan itu terbuka. Iya. Riset itu terbuka dan kita bisa lihat bahwa ternyata dalam rekaman lembaga survei itu terrefleksi bahwa ternyata memang mayoritas pemilih PAN itu juga adalah pemilih Anies. Sehingga mestinya ini harus menjadi referensi. Ini harus menjadi refleksi bahwa aspirasi arus bahwa PAN itu mayoritas memilih Anies Baswedan. Ini satu pilihan yang sangat intelek menurut saya, terutama bagi orang yang dia anggota DPR dan katakanlah pemimpinan pernah jadi kepengurusan di struktural. Dia tahu kan mesti menghadapi resikonya. Oh iya. Itu sudah saya kira sudah dihitung. Sudah jauh-jauh. Sudah dihitung bahwa dibanding untuk kepentingan Indonesia yang lebih betul. Memilih Anies ini kan kita berarti memilih jalan perjuangan. Kalau memilih jalan perjuangan kan berarti yang namanya perjuangan pasti kita berhadapan dengan risiko. Dan saya kira memang semakin berat perjuangan semakin indah kemenangan kan. Meningkat lagi nih Bang. Ya kan walaupun baru tapi kan ini kan orang kawakan. Ya, itu kan menurut kita ya, menurut rakyat melihat sekali bahwa berharap perubahan ini pada Anies Baswedan dan dengan segala pemikiran lah, artinya dengan masalah keintelektannya, masalah kejujuran, keluarga, pendidikan yang ijazahnya pasti asli dan itu kan itu kan menurut kita. Tetapi kan Abang juga lihat bagaimana nampaknya hiruk pikuk katakanlah pemerintah lah, atau kalau tidak saya katakan rezim itu kan nampaknya melakukan yang rakyat nampaknya makin marah, berkoalisi besar, tapi nampaknya intinya seolah hanya ingin menghadapi seorang Anies. Itu apa dengan sudahlah berani melawan partai seperti itu, kemudian sekarang menghadapi penguasa yang melakukan ketidakadilan terhadap itu. Jadi saya kira memang Anies presiden ini bukan soal Anies seorang, tapi ini sudah menjadi soal rakyat. Bahwa kita tahu rakyat memberikan mandat kepada pemerintah, pemerintah mengelola resource negara, gitu kan, mestinya untuk kepentingan rakyat. Yang sehingga bahwa kita tahu itulah sebenarnya cita-cita awal ini negara didirikan, ya kan, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu kan, dan turut serta menjaga keamanan ketertiban berdasarkan keadilan sosial. Artinya bahwa negara ini kompasnya di situ. Nah ternyata dalam perjalanannya resource yang dimiliki oleh negara, sumber daya yang dimiliki oleh negara kan tidak untuk rakyat. Nah kita tahu banyak persoalan mafia, hampir di semua bidang, pertambangan, hukum, pendidikan, jabatan, ini kan sangat banyak. Yang kedua soal bagaimana pembangunan industri-industri besar yang tidak berpihak kepada rakyat misalnya. Rakyat hanya menjadi penonton. Nah, ketidakadilan ini yang menurut kita ini harus menjadi agenda rakyat. Agenda rakyat adalah menentukan pilihannya kepada sosok yang tepat. Nah, sehingga sosok yang tepat ini harapan kita adalah membawa perubahan untuk ke depan. Nah, makanya tantangan-tantangan itu, nah itu harus ketika rakyat ini bersatu, punya kesadaran bersama, saya kira apapun, apalagi pemerintah yang sebenarnya kewenangannya bersifat sementara, nah ini tidak akan bisa melawan kehendak rakyat. Jadi perubahan yang dibawa Mas Anies ini, sepenangkapan dari Mas Hari ini, perubahan perlawanan atau perubahan evolusi saja biasa? Saya kira gitu. Yang pertama kita tahu bahwa tagline ataupun pidato pada tanggal 7 Mei kemarin adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Jadi pertama adalah ini kita ini sudah berada pada titik mana dari cita-cita perjuangan bangsa. Apakah kita sudah di jalan yang lurus gitu kan, ataukah ternyata kita tidak on the track. Nah itu dulu yang ditempatkan sehingga kompas kita itu tepat. Nah setelah itu baru kita jalan untuk bagaimana menghadirkan kesetaraan, menghadirkan
peluang yang sama. Sehingga keadilan itu tidak hanya sekedar teks, tapi memang dia betul-betul terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu keadilan dalam bidang politik, kesamaan hak, kesamaan kesempatan misalnya. Karena kalau kita melihat yang saat ini, sistem politik yang begitu mahal, gitu kan, sehingga akses terhadap posisi-posisi politik itu tidak mungkin rakyat biasa. Nah, dengan sistem politik yang menjadikan semua posisi politik itu begitu mahal, ini ternyata justru menjadi ladang tumbuh suburnya oligarki. Oligarki yang akan mengendalikan kekuasaan. Kenapa? Karena posisi-posisi politik itu harus terbayar begitu mahal. Kepengurusan ini contoh. Belum lagi di bidang ekonomi misalnya. Bagaimana menghadirkan kesetaraan ekonomi. Oke lah, yang besar biarlah besar, tapi bagaimana resource negara itu dialokasikan untuk rakyat kecil itu ini. intinya gitu. Ya, sebenarnya di situ. Sehingga rakyat kecil, pelaku usaha kecil ini juga bisa tumbuh besar. Jangan kelihatan sibuk justru sibuk tapi ini negara, resources negara dialokasikan untuk yang besar. Gimana? Iya. Contoh misalnya subsidi terhadap mobil listrik pribadi. Iya kan? Nah, mestinya kan subsidi itu kan untuk kepentingan umum. Resource negara itu mestinya dialokasikan untuk kepentingan umum. Ini untuk pribadi, menurunkan emisi, tapi intinya tetap untuk keuntungan perorangan. Dan kita harus curiga tuh mobil itu siapa tuh yang itu karena di kita ini itu tadi soal keadilan tadi juga, jalan ini lurus nggak? Masa seorang regulator gitu kan, dia juga sebagai eksekutor gitu kan, dia juga administrator, ini kan sudah ya. Jadi mestinya dulu kalau saya lihat pemimpin negara kita, ketika dia sudah mengambil posisi kenegarawanan, posisi-posisi negara, pejabat-pejabat publik dijaga etikanya. Dia tidak sebagai pembuat peraturan juga, regulasi juga. Nah, sementara di sisi lain dia juga yang sebagai pelaksana atau pelaku usaha di bidang itu. Nah, ini kan sudah penguasa, konflik of interest. Jadi pengusaha, ini juga pengen jadi penguasa. Itu yang saya kira problem kita. Kepengurusan dari amanat Indonesia ini itu rata-rata semua dari mantan PAN atau ada dari yang lain-lain di luar itu? Ya, kalau pendiri atau para deklarator amanat Indonesia itu bisa dikatakan 100% PAN, orang PAN. Mengapa tidak berusaha merubah dulu, memberikan masukan orang struktural yang di atas? Hei, ini rakyat yang di bawah ini meminta Anies, jangan kamu ngelintal-ngelintil kemana kepada. Pernah ada upaya seperti itu, perbaikan? Kalau PAN sendiri kan belum memutuskan, Pak. Oh gitu. PAN itu keputusan terakhir di forum rapat kerja secara nasional itu telah memutuskan 9 nama. Dan 9 nama itu kan salah satunya adalah Anies Baswedan. Nah, sehingga apa yang kita perjuangkan, itu udah keputusan DPP secara formal. Nah, sehingga apa yang diperjuangkan oleh amanat Indonesia ini mestinya selaras dengan apa yang menjadi keputusan partai. Jadi kita tidak melakukan perlawanan terhadap PAN, tidak. Kita hanya menguatkan apa yang sudah diputuskan oleh PAN dari 9 nama itu, bahwa ini ada loh aspirasi besar untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, gitu. Nah, harapan kita bahwa ini juga menjadi rujukan dalam memutuskan dari 9 nama menjadi 1 nama. Nah, seperti itu. Insya Allah mantap ya Bang ya. Insya Allah udah mantap. Satu lagi nih, tentang isu-isu kemudian ada penjagalan seperti itu, bagaimana mensikapinya? Ya, memang itu membuktikan bahwa calon kita ini sangat kuat. Jadi itu positif ya? Iya, positif. Calon kita ini sangat kuat, sehingga memang banyak yang berkepentingan untuk bagaimana menggagalkan, menjaga dan segala macam. Saya kira upaya-upaya itu kan kita tahu udah lama ini yang dilakukan kan. Tapi ternyata bahwa ya tidak bisa dilawan kehendak rakyat ini. Kan dari awal udah mulai bagaimana merubah konstitusi, ada masa perpanjangan 3 periode sampai dengan hal-hal yang terkait dengan Anies dalam kapasitas sebagai calon presiden. Tantangannya banyak, apakah dari luar maupun dari dalam. Apakah pendekatannya itu adalah mempengaruhi partai-partai pengusung maupun dengan pendekatan-pendekatan instrumen kekuasaan yang lain. Ya, tapi ternyata bahwa ya kita melihat ya
Tuhan menolong Iya. semua niat baik ini Masya sehingga Allah, Anies iya. masih tetap on the track. Iya, iya, iya. Dan saya kira ya itu menunjukkan bahwa tanda-tanda ya insya Allah 2024 Anies presiden. Iya. Baik, saya kira sudah cukup untuk awal ini dan sangat sangat puas ya kita memperkenalkan kepada masyarakat yang belum sempat melihat bagaimana komitmen dari Bang Syahril ini. Siap. Sebelumnya pernah jadi anggota DPR, Bang? Pernah. Pernah. Ya, periode 2004-2009. Oh, Ya, waktu bersama 2012. Eko apa dulu ada. Oh, Iya, iya. Itu dulu saya ya ada Itu awal teman-teman berdirinya- 98. awal berdirinya PAN ya? PAN 98. 98 ya, Ya. 98. Kita 2004. Periode kedua setelah Iya, iya. reformasi. Iya, baik Bang Syahril, terima kasih Siap. sekali. Insya Allah kita berdoa bersama karena kita tentu mempunyai satu cita-cita yang bersama dan beliau ini lebih menguatkan baik relawan-relawan yang sudah ada ataupun yang belum. Dan ini pekerjaan yang saya kira cukup apa ya, cukup intelek lah gitu ya. Karena bagaimana mengajak orang-orang bersama-sama untuk memperjuangkan orang yang bisa menghadirkan keadilan dan perubahan. Mungkin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.